Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya. Kebetulan tema kali ini adalah saya mencoba menjadi supplier kelapa. Kebetulan di daerah saya banyak petani yang hasilnya dari kelapa. Jadi untuk pengalaman saya sudah 2 kali panen, saya mencoba menjadi supplier dan pengalaman saya akan bagikan ke channel saya. Jadi setiap video saya akan menjelaskan bagaimana pengalaman saya menjadi supplier. Hai teman-teman, saya baru pertama kali belajar membagi pengalaman saya ke YouTube ya. Kalau suka, dukung saya ya, tekan tombol subscribe-nya ya. Jadi saya membagi pengalaman tentang bagaimana saya menjadi supplier kelapa. Saya pemula ya. Nah, supplier kelapa itu adalah pemasok bahan baku. Nanti bahan baku ini dikelola oleh perusahaan menjadi produk yang siap pakai dan disalurkan kepada konsumen. Jadi saya akan berbagi pengalaman menghasilkan uang sedikit lah. Wanita harus pintar mencari uang. Jadi, cara mendaftar menjadi supplier itu adalah kita harus membawa KTP dan NPWP. Sekarang, beginilah pengalaman saya ya. Hari ini adalah hari pertama saya memantau proses pemanjatan kelapa. Karena posisinya sekarang hujan, jadi saya memakai sepatu begini ya, karena agar terhindar dari becek. Ini adalah kegiatan saya pertama kali. Kita masih menikmati kopi sambil menunggu pohon kelapa kering dulu. Karena pohon kelapa kering itu penting. Sekarang masih musim hujan. Kalau posisinya kelapa basah nanti tidak bisa dipanjat karena tukang panjat kelapa nanti tidak bisa memanjat kelapa, posisinya pohon kelapa itu dia masih licin. Jadi kita santai berbagi pengalaman, menambah pengetahuan tentang kelapa. Inilah kegiatan kami. Duduk berbincang, bercanda. Nah, setelah selesai, kita menuju ke lokasi panjat kelapa. Nah, sekarang coba lihat di samping saya. Ini tukang panjat kelapa. Jadi, proses pemanjatan kelapa begini ya. Ini lokasinya di Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango. Jadi lihat ya, setelah tukang panjat kelapa sampai di atas, mereka menjatuhkan buah yang kering saja. Kalau kelapa muda itu jangan dijatuhkan, karena ke depan 3 bulan lagi kita akan memanjatnya kembali. Jadi hanya khusus yang kita panen yang sudah tua. Kalau yang muda biarkan di atas pohon. Setelah panjat, kita kumpulkan kelapa yang berhamburan jatuh, kita kumpulkan dalam satu lokasi. Nah, ini adalah angkutan sederhana di kampung saya. Jadi ini yang namanya roda ya. Setelah dikumpul, kita masukkan kelapa ke dalam roda. Jadi setelah full, kita pindahkan kelapa menuju ke lokasi tempat kita akan menumpuk kelapa sampai kelapa selesai dipanen. Nah, sekarang
Kalau sudah full begini, sekarang menuju deh ke lokasi titik yang sudah ditentukan. Usahakan kalau musim hujan begini ya, cari titik di mana dataran tinggi agar tidak kena banjir. Kalau kena banjir ya kita rugi, karena walaupun hanya banjir, kita akan terus membayar si tukang panjat kelapa, si tukang angkut. Jadi usahakan kita letakkan kelapa di dataran tinggi agar tidak terkena banjir ya. Nah, ini lihat, kita tumpuk di tempat yang tinggi. Jadi inilah prosesnya. Kakak saya menjahili orang lain. Nah, setelah panjat kelapa sambil menunggu makanan, kita duduk santai dan bercerita melihat ikan yang kebetulan lokasinya di dekat panjatan kelapa saya. Nah, setelah makanan selesai, kita akan menikmati menu sederhana ya. Nah, ini sekarang hari pertama sudah selesai. Jadi kegiatan setelah makan, saya bercerita dan bertanya, serta siapkan buku dan pulpen ya. Bertanya berapa pohon yang sudah kita panjat hari ini. Jadi kita tulis, karena hari ini pemanjatan belum selesai, jadi kegiatan kita hari ini adalah bisa kita lakukan kembali besok. Jadi hari ini panjatan kelapa belum selesai. Kita tunggu besok lagi akan ada kegiatan yang seperti ini. Jadi setelah mereka pulang, saya dan kakak saya mengambil bulu. Kenapa harus mengambil bulu? Karena kita akan membuat tenda sederhana agar di saat proses pengupasan kelapa tidak kena hujan. Hari ini saya pulang dulu ya. Jangan lupa kalau suka dengan pengalaman saya, tekan tombol like, subscribe. Kalau ingin komen ya tidak apa-apa. Jadi hari kedua saya hanya memantau lewat telepon. Jadi hari ini adalah hari ketiga. Walaupun hasil dari kelapa belum saya masukkan ke pabrik dan saya belum menerima uang, saya wajib harus cepat membayar membayar pemilik kelapa yang saya beli per biji. Jadi tidak bagus untuk berlama-lama memberikan hak mereka, karena kita tidak tahu kalau mereka sudah perlu ya. Jadi karena posisinya selalu hujan, kegiatan saya ya seperti ini lagi, menggunakan sepatu. Kalau di Gorontalo ini dinamakan sepatu botak. Nah, ini tenda sederhana ya. Yang terpenting adalah kelapanya tidak basah dan tidak terkena genangan air hujan. Jadi usahakan kita buat begini agar tidak terkena air hujan. Nah, ini cara mengupas kelapa. Masih dengan cara sederhana saja. Kelapa yang pecah, kelapa yang busuk dan kelapa yang kecil itu harus dipisahkan dari kelapa yang ukuran sedang dan besar. Kelapa yang busuk, pecah, dan kelapa yang terlalu kecil itu tidak diterima di pabrik. Jadi kelapa kecil-kecil kita bisa buat
pengolahan minyak kelapa kampung. Jadi yang dibawa di perusahaan itu kelapa yang agak besar ya. Jadi sekarang kita memantau cara mengupas, kita bercerita-cerita, bercanda dengan kakak-kakak saya. Jadi kita bercerita tentang bagaimana proses kelapa ini sampai di pabrik. Nah, lihat nih, kelapa yang kita bawa di pabrik itu adalah kelapa yang sudah dikupas. Begini ya. Kita bawa ke pabrik itu, kita harus menampilkan kelapa yang kualitas yang bagus ya, jangan yang ada tombongnya sudah banyak. Usahakan kelapa itu dipanen tiap 3 bulan. Jadi yang paling bagus kelapa yang dimasukkan ke pabrik itu yang masih basah begini ya, yang sudah mendekati tua. Karena pabrik akan mengambil kelapa itu bersama dengan airnya. Jadi kita dihitung berapa beratnya. Jadi dihitung berat bersama air. Jadi dalam 1 kilo bersama air itu harganya disesuaikan nilai rupiah, kadang 1.700, kadang dia naik sampai 2.000. Jadi sekarang kita menuju lokasi pabrik. Nah, apabila sudah ke pabrik, prosesnya itu kelapa bersama mobil ditimbang beratnya. Setelah ditimbang, terus pembongkaran di dalam gudang. Jadi semua kelapa diambil dulu. Setelah diambil, terus mobilnya dihitung beratnya. Jadi berat kelapa yang tadi kali berapa per kilogram itu uang yang kita hasilkan. Jadi terima kasih telah menyaksikan.